Baik, kali ini kita coba membahas tentang, manajemen konflik, yang menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi, mahasiswa, di, Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi kali ini kita coba, menyusun dulu bagaimana struktur pembelajaran kita selama kurang lebih 1 semester. Jadi, ini sebagai sebuah, manajemen pembelajaran supaya mahasiswa juga ikut menyiapkan diri ketika melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita coba dulu mendeskripsikan definisi manajemen konflik dari berbagai ahli, eh, terutama menyangkut manajemen konflik pada sebuah organisasi. Jadi kalau kita lihat dari istilah manajemen ya, artinya mengelola konflik, artinya mengelola konflik, bagaimana konflik itu bisa bisa menjadi sebuah kekuatan yang dapat memwujudkan organisasi semakin kuat. Jadi sifatnya yang konstruktif tidak menjadi sifatnya yang destruktif. Jadi manajemen konflik ini berarti mengelola konflik di dalam sebuah organisasi supaya organisasi itu bisa survive dan bisa sustainable dalam menjalankan peran-perannya, baik organisasi yang perannya profit maupun organisasi yang perannya sosial kemasyarakatan, terutama organisasi birokrasi yang menyangkut pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Oke, ini struktur pembelajaran kita selama 1 semester yang pertama. Kita akan membahas tentang konflik organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu mendesain, bagaimana organisasi itu mengelola, bagaimana organisasi itu menghindari, bahkan bagaimana organisasi itu memecahkan konflik-konflik yang terjadi di dalamnya. Baik konflik yang muncul dari pimpinan maupun konflik yang muncul dari bawahan, maupun konflik yang muncul antar bawahan dan bawahan, atau konflik yang muncul antar pimpinan dan lain sebagainya. Jadi ini di minggu pertama yang akan kita bahas secara detail masalah konflik dalam organisasi. Karena tidak menutup kemungkinan konflik itu muncul bukan hanya dari faktor eksternal, tapi muncul dari faktor internal. Jadi bisa jadi karena budaya kerjanya, bisa jadi karena kompetensinya, bisa jadi karena model-model kepemimpinannya atau tipikal kepemimpinannya yang memang sudah tidak sesuai dengan tipikal-tipikal pada zaman saat ini, yang dimana saat ini kepemimpinan juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan digital. Berikutnya kita akan membahas tentang interest konflik atau kepentingan konflik kepentingan. Konflik kepentingan menyangkut misalkan konflik kepentingan ya berkaitan dengan kekuasaan, konflik kepentingan berkaitan dengan pasar, maupun konflik kepentingan dalam sosial kemasyarakatan. Banyak hal yang akan kita diskusikan. Berikutnya kita akan membahas yang disinggung di awal, ya, konflik struktur. Apakah konflik yang muncul akibat persaingan jabatan, apakah konflik yang berkaitan dengan persaingan kekuasaan, apakah konflik yang berkaitan dengan persoalan salary atau gaji dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas konflik ekstra organisasi. Jadi di awal disebutkan bahwa konflik itu muncul kalau di organisasi itu apakah karena ekstra atau karena intra, muncul dari luar atau memang dari dalam. Tidak menutup kemungkinan konflik besar di organisasi itu karena muncul memang dari dalam. Ada ketidakpuasan staf misalkan terhadap pemimpinannya, atau ada ketidakcocokan budaya kerja yang diterapkan di dalam sebuah organisasi. Sering kita temukan organisasi-organisasi besar, produk-produk besar akhirnya kolaps di masa-masa dia sedang on fire. Itu karena memang dalam organisasi itu kurang solid, atau dia memang organisasi itu tidak bisa bersaing dengan organisasi-organisasi di luar, sehingga kalah berpengaruh, kalah dalam memberikan sebuah ikon produk ya, sehingga tidak bisa diterima dengan baik di masyarakat. Jadi misalkan sebuah produk Nokia, misalkan Nokia pada tahun 2000-an sangat familiar, sangat menjadi produk yang hampir semua orang menggunakan itu. Tapi ketika muncul Samsung, muncul produk-produk yang dari China, terutama dari Korea, dari Taiwan, akhirnya
Nokia kalah saing. Itu akibat di dalam akibat apa ya, konsolidasi di dalam yang tidak solid, akhirnya uh, produk itu tidak bisa diterima di pasar karena intervensi pasar yang lebih bagus terhadap produk iPhone, terhadap produk smartphone atau Android yang memang lebih murah dan lebih familiar di masyarakat. Berikutnya adalah konflik yang sifatnya konstruktif dan konflik yang sifatnya destruktif. Jadi ada konflik memang yang membangun, baik membangun secara mental, membangun kekuatan soliditas dalam organisasi, membangun kebersamaan, jadi membangun loyalitas. Tapi juga ada konflik yang destruktif, dia adalah memperburuk suasana, hubungan menjadi lebih renggang, tidak terus saingan jadi tidak sehat. Dia konflik memang yang disengaja by design kadang yang menghancurkan berbagai kepentingan sehingga organisasi itu tidak bisa sustainable. Berikutnya adalah konflik, formulasi konflik secara sistematik. Jadi bagaimana kita nanti mendesain rumusan-rumusan konflik secara sistematik supaya dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan organisasi, para leader, staff itu mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan dan bahkan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang menjadi tantangan organisasi. Berikutnya adalah kita akan menghadapi UTS. UTS-nya bisa melalui lisan atau nanti menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan penyebaran COVID-19 ini. Berikutnya adalah yang sering muncul, yang sering diperdebatkan adalah konflik sosial, agama, ras, dan suku. Ini yang tidak pernah terselesaikan baik di berbagai negara maju maupun negara-negara berkembang. Kita dihadapkan pada situasi yang memang sering melupakan jasa-jasa para pendahulu bangsa ini. Sehingga kalau saya katakan bahwa agama itu sebenarnya tidak pernah berkonflik. Jadi yang berkonflik itu adalah kepentingan. Agama hanya sebagai penyulut saja, orang bawa agama supaya dia lebih memiliki perhatian, lebih banyak pendukung dan sebagainya. Dan di negara kita yang sangat pluralis, yang sangat majemuk ini harus memang sebuah hati-hati para pemimpin kita baik dalam memilih diksi ketika berbicara di depan publik, itu harus lebih hati-hati karena bangsa ini memang sedang diuji dengan berbagai keberagamannya, terutama menyangkut masalah keyakinan, ras, sosial, dan suku. Dan banyak sudah bukti ketika menyangkut suku itu sulit diatasi dan itu sangat mengancam terhadap jiwa penduduk kita. Berikutnya adalah tipe-tipe konflik. Ada tipe konflik yang memang skalanya besar, ada tipe konflik yang skalanya hanya pada skala masyarakat kecil, yaitu di keluarga, dan ada konflik yang skalanya middle, itu pada level organisasi, negara, dan sebagainya. Ada tipe-tipe konflik yang memang berskala global, ya, berkaitan dengan kepentingan negara-negara yang memang sering mengintervensi kepentingan negara-negara lain. Berikutnya adalah kita bahas sosial agama. Jadi ada konflik yang sifatnya sosial, ada konflik yang sifatnya membawa agama. Dan ketika kita lihat dalam konteks penyelenggaraan pemilihan di Indonesia, itu sering saja dibenturkan masalah agama dengan masyarakat, dibenturkan oleh kepentingan politik terhadap agama karena mereka memang mencari simpati. Jadi masyarakat kita harus disadarkan bahwa ketika pesta 5 tahunan itu mereka harus disadarkan bahwa kampanye yang membawa agama dan bentuk-bentukkan masyarakat terhadap persoalan sosial dan agama itu supaya dipahami sebagai sebuah kepentingan politik, bukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, suku dan ras dan suku. Itu sudah banyak buktinya ya terjadi di berbagai wilayah di NKRI ini. Ini yang harus kita pahami sebagai sebuah pembelajaran penting bagi kita, terutama generasi muda ke depan, bahwa kita sudah final sebenarnya. Kemajemukan kita ini sudah menjadi bagian anugerah sehingga bangsa ini lahir dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Ideologi negara kita sudah jelas, yaitu Pancasila yang memang merumuskan
dalam filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berikutnya adalah resolusi konflik. Jadi bagaimana kita membuat rumusan resolusi konflik sehingga konflik tidak lagi sehingga konflik itu mudah dicari solusinya. Bagaimana kita mendeskripsikannya, bagaimana kita memecahkannya, terutama menyangkut masalah persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan kepentingan kekuasaan, persoalan-persoalan organisasi dan sebagainya. Leading in conflict. Jadi leading in conflict ini berbasis pada kepemimpinan ya. Bagaimana pemimpin itu dia hadir untuk memecahkan masalah, dia hadir untuk memecahkan tantangan, dia hadir untuk membawa organisasi, membawa kelompok, membawa membawa sosial kemasyarakatan kepada situasi yang lebih damai, lebih kompetitif dan lebih lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi konflik yang memang berdasar pada tipikal kepemimpinan. Semakin kuat kepemimpinannya, semakin karisma kepemimpinannya, semakin smart kepemimpinannya, maka akan semakin fleksibel dalam menghadapi sebuah tantangan organisasi, baik pada level yang global maupun level yang skalanya regional. Ada konflik komunal, jadi konflik yang memang muncul dari konflik ras, konflik suku, konflik agama dan sebagainya, dan yang sering muncul di negara-negara yang memang majmuk seperti di Indonesia ini. Konflik yang sifatnya regional dan nasional, bahkan konflik yang sifatnya global. Hal-hal ini yang penting untuk dipahami bahwa tidak ada satupun negara yang bisa berdiri sendiri hari ini. Satu negara maju pun itu pasti ada intervensi dari negara-negara lain. Karena negara-negara lain punya kepentingan, termasuk di kita ini banyak negara-negara yang punya kepentingan, baik negara berkembang maupun maju, yang baik berkepentingan untuk peralihan kekuasaan, kepentingan untuk mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Hal ini yang dapat didiskusikan baik dalam bentuk tugas nanti ke depan ataupun dalam bentuk presentasi dari mahasiswa. Mudah-mudahan deskripsi tentang manajemen konflik ini bisa memberikan pemahaman kepada para masyarakat umum, terutama kepada kaum akademisi, mahasiswa, untuk memahami konflik sebagai sebuah anugerah yang konstruktif, bukan sebagai sebuah anugerah yang destruktif. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.